Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang telah hadir, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang fadilah surat Yusuf, dan kita hanya menemukan satu keterangan dari Allah bahawa surat Yusuf adalah sebaik-baiknya kisah di dalam Al-Quran, dan kita sudah ceritakan hikmah di balik kisah tersebut. Dan sebagai tambahan informasi bahawa tidak ada satu pun keterangan atau dalil dari Al-Quran, hadis yang mengatakan bahawa perempuan hamil kalau membaca surat Yusuf maka anaknya akan tampan. Tidak ada keterangan itu sama sekali. Jadi janganlah menjadi sebuah kepercayaan seakan-akan surat Yusuf bisa membuat seorang bayi menjadi tampan. Faktor gen lebih menentukan. Kalau ayah dan ibu kebetulan pas-pasan, walaupun 10 kali mau baca surat Yusuf, insyaAllah kalau tidak ikut ayah, ikut ibu. Jadi ini khurafat yang berkembang. Khurafat berkembang. Lebih parah lagi, ada yang ketika hamil menonton filem tertentu dengan tujuan orang yang dia sukai dalam tontonan itu akan menyebabkan anaknya mirip dengan orang yang dia sukai. Ini lebih hebat penipuannya. Jadi tidak ada keterangan bahawa masa-masa hamil disuruh baca bacaan khusus dengan surat Yusuf. Semua para nabi pun tidak pernah meminta anaknya untuk tampan. Para nabi kalau berdoa selalu meminta anaknya agar saleh, bukan tampan. Nabi Ibrahim meminta anaknya, Rabbi habli minas salihin, berikanlah anak yang saleh. Dalam ayat lain, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, berikanlah dari isteri-isteri kami, turunan-turunan kami apa yang mereka minta, qurrata a'yun, pelipur lara atau yang menyenangkan mata, menyenangkan hati, artinya saleh. Karena yang tampan kalau durhaka tetap tidak menyenangkan. Dan buktinya banyak orang yang menikah dengan orang-orang yang tampan atau cantik, ternyata tidak ada jaminan, tidak ada jaminan kebahagiaan. Tapi menikah dengan orang saleh, walaupun hitam kelam, legam, bopeng, tapi kalau saleh, insya-Allah Allah bahagiakan. Ya, tapi paling kurang isi dompetnya adalah sedikit. Ya. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita tambahi. Jangan percaya kepada khurafat-khurafat seperti itu. Baik, kita sambung
sedikit tentang surat Ar-Ra'd. Ya. Surat Ar-Ra'd ini juga termasuk surat Makkiyah. Dia berada di urutan ke-13 dan mempunyai 43 ayat. Ar-Ra'd artinya petir. Wallahu alam, sepertinya orang Aceh terinspirasi menyebutkan redu', ya, redu', Ar-Ra'd lama-lama jadi redu', lama-lama jadi redu'. Nian karedu kata orang Aceh. Itu maksudnya nian kara'du. Ya. Jadi apa itu ra'du sudah mulai mendung dalam bahasa Aceh. Artinya yang ditunggu adalah petir. Bahasa asli Ar-Ra'd adalah petir. Nah, kenapa dinamakan dengan surat Ar-Ra'd? Karena membicarakan tentang makhluk Allah, yaitu termasuklah kilatan petir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti kenapa dinamakan dengan surat Ar-Ra'd. Jemaah belakang Allah, selama ini kita tentunya di dalam ilmu apakah fisika mungkin diajarkan petir itu adalah hasil pergesekan antara apa istilahnya, pokoknya bergesek lah, ya, pergesekan antara udara entah udara panas dan udara dingin sehingga menimbulkan suara petir. Itu dalam ilmu logika kita. Tapi dalam surat Ar-Ra'd tidak ditemukan keterangan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan hakikat petir dalam satu hadis, yaitu hadis dari Musnad Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang hasan, sanadnya siqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh orang-orang Bani Israel dan mereka menanyakan beberapa pertanyaan. Dalam hadis ini ada 5 pertanyaan dan mereka mengatakan bahawa kalau engkau bisa menjawab 5 pertanyaan ini, kami akan mengikutimu, menunjukkan bahawa Islam itu benar dan engkau benar seorang Nabi. Hadis ini terlalu panjang, tapi salah satu daripada inti pertanyaannya adalah qalu, jadi orang-orang Yahudi Bani Israel ini bertanya ke Rasulullah, akhbirna ma hazar ra'd. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang apa itu Ar-Ra'd. Jadi mereka mungkin pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mencocokkan pengetahuan di dalam Taurat. Karena biasanya untuk memancing Nabi Muhammad benar seorang Nabi atau tidak, tentunya antara kitab yang lama dengan kitab yang baru tidak saling berseberangan informasinya. Dan itu sering mereka memancing Nabi, atau dalam tanda kutip menjebak Nabi. Dulu mereka pernah tanya tentang keadaan pemuda-pemuda yang tidur di dalam gua. Jadi mereka mengatakan, kabarkan ke kami tentang pemuda yang tidur di dalam gua. Kemudian kabarkan ke kami tentang Ya'juj Ma'juj, dan kabarkan ke kami tentang siapa Nabi Zulkarnain. Mereka menunggu, kalau benar jawabannya berarti betul Nabi, cocok antara keterangan kitab lama dengan kitab yang mengupdate itu. Nah, dalam banyak masalah, cuma Nabi pernah ditegur oleh Allah karena terlalu yakin menjawab besok datang lagi. Ternyata wahyu tidak turun, padahal Nabi tidak tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Tapi Nabi yakin jawaban akan turun, karena Allah tidak akan mungkin mempermalukan Nabi, karena dia adalah utusan Allah. Nah, itu salah satu kesilapan Nabi, sehingga mereka hampir tidak percaya kepada Nabi. Setelah beberapa hari, ada yang dalam tafsir ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan 15 hari, baru turun wahyu, yaitu surat Al-Kahfi, menceritakan, menjawab pertanyaan mereka, dan mereka masuk Islam dengan kebenaran itu. Nah, dalam hadis ini mereka bertanya apa? Kabarkan kepada kami tentang petir. Apa itu petir? Itu sebenarnya apa?
Apa jawab Nabi? Qala malakun min malaikatillah azza wa jalla muwakkal bis-sahab biyadihi aw fi yadihi mihzaq min nar yazjuru bihi as-sahab yasuquhu haitsu amarahu Allah. Kata Rasulullah, ar-ra'du itu nama golongan malaikat. Ar-ra'du itu nama golongan malaikat. Jadi malakun minal malaikah, itu ada tim, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur as-sahab biadihi, ditugaskan oleh Allah untuk mengatur awan dengan tangannya. Au fi yadihi mihraq, di tangan malaikat itu ada cambuk, cemeti, min nar, yang terbuat dari api. Yazjuru bihi as-sahab, dengan cambuk itulah dia menggiring awan. Yasuquhu haitsu amarahu Allah, dan dia akan membawa awan itu ke mana yang Allah inginkan untuk diturunkan hujan. Jadi hakikat petir berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang ditugaskan Allah mengatur awan. Di tangannya ada cemeti. Cemeti itu terbuat dari api, minar, dari api, dan itu dia bekerja dengan cemeti menggiring awan. Jadi makanya kadang-kadang kita melihat hujan berlari. Ada di kita, tidak ada di tempat orang. Ada yang baru 1 kilo hujan, tempat lain tidak ada. Siapa yang menggiring awan-awan yang mendung itu untuk turun di satu tempat, Allah tidak izinkan di tempat yang lain? Malaikat, dengan perintah Allah. Nah kemudian ditanya, qala fama hadha as-saut alladhi yusma', kalau begitu yang suara petir yang menggelegar itu suara dari apa? Qala, Rasulullah berkata, sautuh, itulah suara dari cambukan cemeti itu. Jadi waktu dipukul oleh malaikat dengan cambuk itu, itulah suara petir. Jadi hakikat dalam agama, suara petir itu adalah suara cambukan malaikat, bukan suara gesekan antara uap panas dengan uap dingin. Logika boleh mengatakan apa, tapi akidah mengatakan sesuatu yang hakikat. Cuma agar manusia bisa mengetahui hakikat itu secara logika, maka dibuatlah musabbab, dibuatlah sebab dan musabbab, sebab dan akibat, supaya manusia tidak bingung. Jadi semuanya bisa diilmiahkan. Kebenaran itu insya-Allah semuanya bisa diilmiahkan, kecuali yang Allah tidak izinkan untuk diilmiahkan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat ar-ra'du. Jadi malaikat ini tugasnya yang wajib diketahui 10 malaikat. Itu bukan membatasi 10 malaikat, tapi yang wajib kita ketahui minimal. Tapi yang tugas-tugas seluruh alam, langit dan bumi, itu banyak sekali. Dan mereka bukan ada sebuah kepastian bahwa itu nama satu malaikat, dan bisa jadi itu adalah nama tim. Di neraka kita diperkenalkan yang menjaga neraka malaikat Malik. Tapi waktu Allah sebutkan tentang penjaga neraka, Allah menyebutkan alaiha 19. Penjaga neraka itu ada 19. Ahli tafsir mengutip keterangan-keterangan dari Ikrimah, Ibnu Abbas, menyebutkan 19 itu tidak tahu 19 apa yang dimaksud oleh Allah. Bisa jadi 19 malaikat, bisa jadi 19.000 malaikat, bisa jadi 19 juta malaikat, bisa jadi 19 miliun malaikat. Jadi malaikat itu kadang-kadang bekerja tim. Kalau lihat hadis Musnad Ahmad bin Hanbal tentang proses dicabutnya sakaratul maut, itu tidak disebutkan yang datang cuma seorang malaikat yang bernama Israel, tidak disebutkan itu. Yang disebutkan satu rombongan malaikat datang ketika kita akan menghadapi sakaratul maut. Mereka datang dan mereka berdiri di sepanjang kita memandang. Di dinding-dinding rumah sakit tidak nampak lagi, isteri dan anak tidak nampak lagi, yang terdengar hanya suara. Maka disuruh laqinu mautakum, talqinkan mayatmu,
Artinya sebahagian ulama mengatakan itu kalimah untuk mentalkinkan sebelum jadi mayat, yang terdengar cuma suara, maka disuruh bantu talqin la ilaha illallah. Yang lain tidak nampak detik-detik sakaratul maut. Arti tidak nampak itu bukan lagi pandangan dimensi dunia. Yang nampak apa? Sepanjang mata memandang hanya malaikat. Hanya malaikat. Tidak nampak apa-apa lagi. Maka jemaah melakukan Allah, yang disebutkan dalam hadis itu satu rombongan. Dari satu rombongan yang berdiri, satu malaikat datang ke samping badan kita, tepatnya di samping kepala kita. Lalu kemudian dia membawa kain kafan. Kalau kita orang yang saleh, kain kafan itu dibawa dari surga, wanginya wangi sekali. Kemudian mulailah diproses pencabutan nyawa. Kata Rasulullah, dia dicabut. Kalau orangnya orang saleh, dicabut dengan cara dipermudah, yaitu seperti air keluar dari mulut ceret. Kata Rasulullah dalam hadis, sebagaimana air keluar dari mulut ceret lancar, begitulah orang saleh dicabut nyawa. Cuma dipermudah, tidak diringankan rasa sakitnya, hanya dipermudah, dipercepat. Tapi rasa sakitnya jangan tanya. Rasulullah saja, kata Aisyah, semenjak aku melihat Rasulullah meninggal, wafat di atas pangkuanku, semenjak itu aku tidak takut lagi dengan kematian. Maksud beliau, Rasulullah kekasih Allah sakitnya luar biasa, sampai berkali-kali meminta air kepada Aisyah. Lalu dia rendam tangannya, kakinya sudah dingin, lalu dia mengelus dadanya berulang-ulang dan mengusap mukanya. Lalu dia berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ala inna fil mauti sakarat, ketahuilah di dalam kematian itu ada sakarat. Jadi di sejak itu kalau Rasulullah jasa sakit sekali, apalagi kita jemaah makan Allah, jangan harap diringankan rasa sakit. Yang dilakukan Allah dipermudah. Nah, jadi jemaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini malaikat dalam berbagai tugasnya. Nah, surat Ar-Ra'd ini tidak saya temukan setelah membulak-balik beberapa kitab dan tafsir, tidak ditemukan ada fadilah selain hanya satu fadilah, yaitu ayat ke-13 dalam surat Ar-Ra'd. Itu adalah doa melindungi diri dari petir. Ayat ke-13 dalam surat Ar-Ra'd itu adalah doa melindungi diri dari petir. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini hadis mauquf, mohon maaf, hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, annahu kana iza sami'a ar-ra'da, apabila beliau mendengarkan suara petir, tarakal hadis, beliau langsung diam, wa qala, lalu beliau berkata subhanalladzi, beliau lalu mengutip kalimah Allah, beliau lalu mengutip kalimah Allah surat Ar-Ra'd ayat 13, yaitu wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikati min khifatihi wa yursilu sawa'ika fayusibu biha man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan guruh, artinya petir, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat, semuanya takut kepada Allah, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan kepada siapapun yang dia kehendaki. Kalau Abdullah bin Zubair itu mencukupkan doa dengan kalimat, potongan kalimatnya, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, hanya sampai di situ saja beliau berdoa ketika mendengarkan petir. Dan ini juga cocok dengan keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, man sami'a sautar ra'di, barang siapa yang mendengarkan suara petir, faqala,
Lalu dia berkata, subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mendengarkan suara petir, hendaknya dia membaca surat Ar-Ra'du ayat 13. Dan siapa yang membaca ini, maka tidak akan terjadi mudarat, tidak akan terjadi mudarat petir kepadanya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, cuma ini yang bisa kita kabarkan tentang surat Ar-Ra'du, fadilah surat Ar-Ra'du. Ayat ke-13-nya adalah perlindungan diri dari suara petir. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya bisa menyebabkan kematian dengan petir tersebut. Jadi cambukan malaikat menggiring awan, kadang-kadang kalau Allah inginkan, dia bisa menyebabkan kematian bagi orang-orang tertentu yang diinginkan Allah. Kadang-kadang orang salah faham, mengira bahawa tanda-tanda su'ul khatimah, kalau kematiannya aneh, itu dianggap tanda-tanda su'ul khatimah. Jadi orang mengira bahawa kalau sudah meninggal tergilas truk, dianggap su'ul khatimah. Masuk jurang, su'ul khatimah. Di sambar petir, su'ul khatimah. Lengket di tiang listrik, su'ul khatimah. Terbakar, dianggap su'ul khatimah. Padahal yang kematian begitulah yang mendapatkan pahala syahid. Karena salah satu yang dapat jaminan pahala syahid adalah kematian karena terbakar. Dapat pahala syahid berdasarkan hadis Nabi SAW. Tersambar petir adalah meninggal karena terbakar. Jadi belum tentu tersambar petir itu menunjukkan Allah benci kepada orang itu. Jadi kita ini su'ul dengan husnul khatimah, lihat dari amalan kita terakhir. Kalau yang tersambar petir orang yang sedang pesta miras, nah itu insya-Allah sudah tersambar petir, insya-Allah disambar sekali lagi dalam neraka. Kalau meninggalnya dalam keadaan amalan terakhir. Kalau meninggal seorang penzina sedang melakukan zina, itu su'ul khatimah. Kalau meninggal keluar dari tempat meminjam uang, begitu di depan pintu bank konvensional disambar petir, Pak, insya-Allah su'ul khatimah. Baru saja melakukan transaksi riba, mati. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan karena sebab yang menyebabkan su'ul atau husnul khatimah, amalan kita, Pak, amalan kita. Kalau meninggal corona, insya-Allah jaminan Allah dapat pahala syahid. Meninggal corona, tapi jangan berharap untuk meninggal corona. Kalau Allah tentukan kita dipilih oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan terkena COVID-19, meninggal dalam keadaan COVID-19, bisa bayangkan Bapak? Ini pahala syahid, Pak. Jadi jangan terlalu meremehkan. Ada orang meninggal, salah seorang saudara kita meninggal, PDP COVID-19, langsung heboh satu lot semahui, seakan-akan itu adalah aib besar. Lalu kita mulai menjaga-jaga jangan sampai kita berhubungan dengan keluarganya. Para keluarga malunya minta ampun setelah diviralkan bahawa begini dan begini. Cuma maka Allah yang meninggal lebih mulia daripada yang hidup. Dia diberikan Allah pahala syahid. Maka jangan sampai seakan-akan yang meninggal ini adalah orang yang buruk sekali di hadapan kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan dari surat Ar-Ra'd. Tidak saya temukan hadis dan keterangan lain tentang kelebihan ini. Nah, berikutnya sedikit lagi. Ini perlu kita saling mengingatkan kembali bahawa ini sudah selesai surat Ar-Ra'd. Kita perlu saling mengingatkan, insya-Allah lusa tanggal 26 Maret jatuh 1 Sya'ban. Janganlah sampai kita melewatkan Sya'ban walaupun kita sedang heboh-hebohnya dengan corona, tapi ingat bahawa kita telah berada di bulan-bulan yang mulia.
kita sudah berada di bulan Rajab. Yang berpuasa di dalamnya Allah kali lipatkan pahala, yang bersedekah di dalamnya, beramal. Lusa hari Kamis, jangan lupa kita sudah mulai masuk ke bulan Sya'ban. Maka sedikit saya ambil waktu sekitar 5-7 menit untuk mengingatkan kembali kemuliaan fadilah bulan Sya'ban. Jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban ini ada yang mengartikan bahawa Sya'ban ini adalah bulan-bulan dari segi bahasa bulan terpancarnya air. Artinya banyaknya, karena dulu orang-orang mencari air kembali setelah bulan Rajab di bulan Sya'ban. Jadi ini ada ulama yang mengatakan itu kiasan bahawa banyaknya amalan di bulan-bulan Sya'ban. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban ini kata para ulama adalah bulan sama seperti qabliyahnya salat fardu. Kalau salat fardu ada qabliyah, dan qabliyah itu untuk melengkapi salat fardu. Ramadan juga ada qabliyah. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif disebutkan bahawa Ramadan juga ada qabliyah. Apa qabliyahnya? Yaitu Sya'ban. Dan ba'diyahnya adalah puasa Syawal. Ba'diyahnya puasa Syawal. Kenapa orang disuruh berpuasa Sya'ban? Salah satu hikmahnya adalah untuk tidak terkejut badan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang sudah terbiasa bulan Sya'ban berpuasa, maka insya-Allah dia tidak akan lagi merasa susah untuk memulai perjuangan di bulan Ramadan. Jadi amalan yang paling hebat dalam bulan Sya'ban salah satunya adalah puasa. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, cuma perlu kita sedikit mengetahui bahawa orang yang berpuasa di bulan Sya'ban, dia adalah salah seorang yang membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi itu mengikuti amal Nabi. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa selain Ramadan kecuali Sya'ban. Kalau Ramadan sebulan penuh, kalau Sya'ban, keterangan dari Aisyah, paling banyak bulan yang Rasulullah berpuasa adalah Sya'ban. Jadi dalam keterangan hadis yang lain, kana yasumu, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kana yasumu, Aisyah menyebutkan lagi, kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa sepenuh Sya'ban, dan beliau tidak meninggalkannya illa qalila, kecuali sedikit hari saja. Dan ini dibantu keterangan dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah menyebutkan, Rasulullah berkata, la tuqaddimu Ramadan yasumu, la tuqaddimu Ramadan bisawmin yawm atau yawmain illa rajulan kana lahu sawm falyasumhu. Janganlah engkau mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang sudah terbiasa berpuasa sebelum Sya'ban. Ini apa maksudnya? Hadis ini ingin menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa seluruh Sya'ban, kecuali sehari atau 2 hari sebelum Ramadan berhentilah. Dan ini dilakukan, silahkan lakukan bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah sebelum Sya'ban. Yang sudah terbiasa puasa sunnah sebelum Sya'ban, Senin Khamis istiqamah,
Ayyamul Bid istiqamah, kemudian Rajab perbanyak puasa, lalu dia sambung Sya'ban. Berapa hari dia boleh berpuasa? Seluruh Sya'ban kecuali sehari atau 2 hari. Maksudnya 2 hari sebelum Ramadan berhentilah, jangan lagi puasa. Memang ada hadis yang lain yang menyebutkan bahawa tidak boleh lagi berpuasa kalau sudah sampai pada pertengahan Sya'ban. Ada hadis yang lain yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW melarang berpuasa kalau sudah intasafa Sya'ban, kalau sudah sampai pada pertengahan Sya'ban, jangan puasa lagi. Tapi hadis ini khilaf. Imam Tirmizi menyebutkan sahih, jumhur ulama menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan hasan, khilaf para ulama. Tapi walaupun begitu, karena masih ada yang menyebutkan hadis ini sahih, ada yang menyebutkan hasan. Tadi Rasulullah membolehkan puasa kecuali 2 Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Tapi hadis lain menyebutkan jangan lagi puasa setelah 15 Sya'ban, jangan lagi puasa. Para ulama tidak membuang hadis, tapi mengumpulkan hadis. Kalau begitu kesimpulannya, silahkan Bapak Ibu kita semuanya berniatlah untuk istiqamah puasa dalam Sya'ban. Kalau digabungkan 2 hadis tadi, bagi kita yang tidak terbiasa puasa sunnah, enggak terbiasa puasa sunnah, ilap-lap, dilap-lap, kambuh-kambuhan, sekali puasa sekali tidak, sekali puasa suka-suka, ya. Kalau lihat di WA menu berbuka besok, kanji campur daging dan ayam, insyaAllah puasa, contoh, ya. Tapi begitu misal dibuat tidak ada apa-apa, mungkin dia tidak puasa. Jadi dilap-lap. Yang model Senin ada, Kamis tidak ada, ya, atau Ayyamul Bid tidak jaga. Maka yang model seperti ini, dengan menggabungkan hadis tadi, kata para ulama, cukuplah berpuasa sampai 15 Sya'ban. Tapi yang sudah terbiasa puasa sunnah, istiqamah, dibolehkan terus lanjutkan, tapi berhentilah 2 hari sebelum Ramadan. Berhentilah 2 hari sebelum Ramadan. Nah, jadi ini menunjukkan amalan Rasulullah memuliakan Sya'ban. Dan insya-Allah orang yang memuliakan Sya'ban tetap dia akan diberikan kelebihan oleh Allah. Pertama, kelebihan mengikuti nabinya, dan barang siapa yang mengikuti nabinya maka akan tinggal bersama Nabi di dalam surga, satu surga bersama Nabi. Dan yang kedua, Allah mudahkan dia untuk puasa Ramadan. Allah ringankan tubuhnya untuk puasa Ramadan. Ini akibat tidak ada puasa Sya'ban. Ini akibat Rajab enggak pernah puasa, Senin Kamis dalam Rajab enggak pernah puasa, Sya'ban enggak pernah puasa, tiba-tiba langsung masuk Ramadan. Itu biasanya yang terjadi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu masa-masa percobaan. Itu hari pertama kadang-kadang Masya Allah hampir tidak sanggup lagi. Ada yang puasa hari pertama Ramadan enggak sanggup, salat jamaah zuhur pun enggak sanggup. Dia merangkak ke masjid, sampai di masjid tercampak-campak. Habis salat enggak sanggup lagi salat sunnah, ba'diyah enggak sanggup lagi. Langsung begitu assalamualaikum, assalamualaikum, tercampak ke belakang. Pingin rasanya baca Quran, pegang Quran pun enggak sanggup. Dicoba pegang, jatuh kembali, lembaran Quran juga jatuh. Jadi bayangkan, ini akibat apa? Tidak membiasakan melatih fisik di bulan Sya'ban. Jadi efeknya nanti kita tidak sanggup beramal dengan amalan-amalan yang hebat dalam bulan Ramadan. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, banyak hadis juga menyebutkan tentang perbanyaklah baca Quran di dalam bulan Ramadan. Lalu bulan Sya'ban. Lalu perbanyaklah amalan-amalan yang sifatnya mendekat ke Allah. Dan 2 perkara yang jangan dilakukan, 2 perkara. Berdasarkan hadis Nabi SAW, setiap tahun, hadis sahih, ada menyebutkan hasan, amalan kita diangkat setiap tahun itu fi nisfi Sya'ban, di pertengahan Sya'ban. Itu agenda tahunan. Kalau mingguan Senin Kamis, Allah akan angkat semua amal. Allah angkat, Allah kumpulkan dalam catatan amal, jadikan pembela di hari kiamat, kecuali 2 orang yang Allah tidak mau angkat amalnya. Siapa dia? Dalam hadis Nabi disebutkan, pertama golongan musyrikin, musyrik
yang melakukan kesyirikan, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar, yang masih memasang-masang jimat di tubuhnya, lalu puasa Ramadan, puasa Sya'ban, Allah tidak akan angkat amalnya. Apapun yang masih menggantung-gantungkan sesuatu di rumah-rumahnya atau di kedai-kedainya sebagai pelaris, dengan tujuan pelaris selain Allah, Allah tidak akan terima. Dan amalan kedua yang jangan lakukan, yaitu al-musyahid. Apa itu al-musyahid? Mereka yang memutuskan silaturahim. Kalau ini terjadi, Pak, amal kita tidak diangkat Allah. Maka janganlah sampai gara-gara urusan-urusan khilafiyah kita sampai memutuskan silaturahim, karena ini menyebabkan amal kita tertahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mudah-mudahan menjadi renungan kita. Mari bersemangat ya, untuk berpuasa mulai dari hari Kamis ini, insya-Allah setiap hari berpuasalah. Mudah-mudahan dengan puasa itu Allah pagari kita dari virus corona ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.